Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SDN Sinar Gali 3, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Sinar Gali 3. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan kelas SDN Sinar Gali 3 ini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai pula kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara inti kita mulai, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Sinar Gali 3 kepada yang terhormat Ibu Neni Subhani Hayati SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4 CGP yang akan dilaksanakan oleh salah satu peserta CGP dari SD Negeri Sinar Gali 3 yang bernama Astri Nur Jamilah SPD. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan terus kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah yang bertugas di SD Sinar Gali 3, selaku kepala sekolah yang mendampingi CGP atas nama Astri Nur Jamilah SPD, memberikan tanggapan positif, dan saya mendukung sepenuhnya kepada semua CGP Angkatan 9, terutama Ibu Astri Nur Jamilah SPD. Semoga dengan adanya peserta CGP dari SD kita, kedepannya bertambah bagus, bertambah positif, dan bisa mengajak atau menyalurkan ilmunya yang didapat di CGP ini kepada rekan-rekannya di sekolah kita. Dan saya mengimbau kepada guru-guru yang lain, apalagi yang masih masa kerjanya bisa atau mencukupi, silahkan untuk mendaftarkan diri atau ikut daftar untuk ikut CGP, dan semoga program ini berjalan dengan baik
dengan lancar dan mendapatkan hasil yang bagus, sehingga menjadikan semua guru menjadi lebih aktif, lebih kreatif dan inovatif. Mungkin saya dari kepala sekolah hanya menyampaikan itu dan menghimbau kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja saya dan rekan-rekan Ibu Astri Nurjamila untuk menerima atau untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Ibu Astri tentang desiminasi budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata 1.4 CGP ini, dan beliau akan menyampaikan materinya. Apa yang beliau dapat dari CGP itu akan beliau sampaikan kepada kita, kepada rekan-rekan kerja, terutama yang ada di SD Sinar Kali 3. Semoga kita bisa menerima, bisa melaksanakan dan bisa meningkatkan kinerja kita lebih bagus lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan dukungan atau support sistemnya untuk CGP-nya. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pemaparan diseminasi budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4 yang akan dipresentasikan oleh Saudara Astri Nurjamila SPD, calon guru penggerak unit kerja SDN Sinar Kali 3. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberi waktu saya untuk memaparkan bukan modal tapi berbagi pengalaman saya dalam pendidikan guru penggerak selama ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sinar Kali 3, yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Guru SDN Sinar Kali 3, saya berterima kasih karena hari ini saya bisa melaksanakan pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4, dan terima kasih pula sudah bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita lanjut, saya di sini akan berbagi pengalaman dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum ke budaya positif, mari kita intip dulu pertanyaan pemantik, apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Mungkin kita sudah pernah mendengar dan kita juga sudah selalu mengucapkan budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah dan mengapa budaya sekolah itu penting dilaksanakan di sekolah kita? Nah, budaya itu merupakan kebiasaan yang sederhana yang biasa kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten untuk menciptakan sebuah karakter. Nah, berarti budaya sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang selalu dilakukan oleh sekolah kita SDN Sinar Kali 3, yang dilakukannya secara terus-menerus, secara konsisten dan didukung oleh semua sistem untuk menciptakan karakter yang baik. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita
yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita melaksanakan budaya positif untuk menjadikan karakter yang lebih baik kepada peserta didik kita dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita laksanakan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu yang selalu kita laksanakan. Contoh pelaksanaan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah ini sebagian saja. Dari mulai hari Senin kita melaksanakan upacara. Sebelum masuk kelas kita akan pemeriksaan dari mulai kuku, gigi, rambut. Setelah itu budaya 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Kemudian ada yang melaksanakan sholat duha, tadarus. Terus ada lagi kalau hari Sabtu itu ada senam sehat. Nah, langsung saja kita ke konsep inti budaya positif itu ada berapa? Ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Keempat, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar, tapi kita mengingat dulu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut siswa sesuai kodratnya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu adalah prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang peranannya menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita bagaimana caranya agar tumbuhan subur? Kita kan berarti memberi pupuk. Ada lagi dengan membasmi ulat, jamur. Nah, kita juga diterapkan di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Yang tadinya semangat menjadi malas, yang tadinya tidak rajin sekolah jadi rajin sekolah. Jadi kita harus menjaga dan melindungi mereka agar tetap semangat dalam pendidikan. Dan salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Nah, ini adalah kata-kata siswa telah membawa kodratnya masing-masing. Iya, karena mereka datang dengan kodratnya masing-masing. Kelas 1 dengan kodratnya, kelas atas dengan kodratnya. Siswa bukan kata putih kosong, tapi terdapat garis-garis samar. Yang menebalkan garis-garis samar itu siapa? Kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Mereka sudah membawa kodratnya dari rumah, membawa garis-garis yang sama. Apakah mereka berhak untuk atau kemampuannya dalam seni? Berarti kita melatihnya dalam seni. Kalau dalam olahraga kita melatihnya dalam olahraga dan yang lain sebagainya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu mencakup apa saja? Ada 6 karakter yang ditimbulkan dalam profil pelajar Pancasila itu. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kebinekaan global. Nah, ini yang akan kita wujudkan kepada peserta didik kita di SDN Sinar Galih 3. Perubahan paradigma pendidikan atau pembelajaran
dari mulai paradigma lama itu bagaimana, paradigma baru itu bagaimana perubahannya. Kita simak bahwa paradigma lama dalam pendidik cuma mentransfer pengetahuan, tapi kalau paradigma baru, pendidik kesulitan jika tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi yang paradigma lama kita hanya menghasilkan materi saja tanpa tahu karakter apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Tapi kalau paradigma baru, kita mencari tahu karakteristik peserta didik kita itu seperti apa yang akan kita sampaikan bisa dengan berbagai metode, karena kita sudah tahu karakteristik apa yang mereka miliki. Yang kedua, peserta didik merupakan penerima pengetahuan. Terus yang paradigma baru itu peserta didik menjadi fokus utama dalam pendidikan. Yang kedua ini, siswa cuma menerima pengetahuan tanpa tahu mereka fokusnya ke apa. Ternyata kalau paradigma baru berpusat pada murid, semuanya berpusat pada murid. Jadi kita mengutamakan murid, apapun itu kita utamakan murid. Yang ketiga, pembelajaran bersifat behavioristik dan melibatkan stimulus respon. Kalau paradigma baru, bahan ajar bersifat kognitif sesuai perkembangan ilmu dan pertumbuhan masyarakatnya, sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara yang tadi, bahwa siswa itu sesuai dengan kodratnya. Keempat, peserta didik dalam keadaan kosong. Yang paradigma baru fokus pada kebutuhan belajar dan kurikulum, bahwa peserta didik bukan kertas kosong, tapi mereka sudah punya kodratnya, punya garis-garis yang masih belum tebal, cuma pendidik yang kita untuk menebalkan garis-garis tersebut. Fokus pada kebutuhan belajar dan kurikulum. Ya, kita kebutuhan belajar mereka itu seperti apa? Kurikulum sekarang kan banyak perubahan dari awal, dari mulai KTSP, kurikulum 13 dan sekarang ke kurikulum merdeka. Kelima, keterampilan dan pengetahuan diperoleh tanpa konteks. Pengalaman belajar disajikan dalam kondisi realistik secara nyata, bukan tanpa konteks, tapi kita mempunyai arahan yang nyata, bukti bahwa mereka membutuhkan seperti apa, karena peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karena penilaian dilakukan secara realistik dan komprehensif untuk paradigma baru. Itu adalah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kebutuhan kita sama atau realitasnya kita sama menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda-beda ya. Kita tidak mungkin mempunyai kebutuhan yang sama, semuanya pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, belum tentu, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak mungkin satu fokus saja, boleh salah satu orang fokusnya tidak ke satu, tapi mungkin ke yang kedua atau ketiga. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain yang mengontrol diri kita, tapi diri kita sendiri. Itu mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah untuk stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Berarti tidak pantang menyerah, terus belajar dan belajar. Untuk menciptakan budaya positif didukung oleh lingkungan fisik yang positif, lingkungan karakter yang positif, dan kegiatan atau kebiasaan yang positif juga. Salah satunya diwujudkan dengan disiplin positif. Disiplin positif juga dilaksanakan melalui mendisiplinkan siswa tanpa hukuman,
Guru tidak bisa mengontrol dan memaksa siswa, terus dilandasi teori kontrol atau pilihan. Makna disiplin. Menurut Bapak kita, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan diri kita itu harus ada di dalam suasana yang mereka hadapi. Makna disiplin itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak disiplin, berarti penguasa orang lain bisa mendisiplinkan kita. Jadi kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Terus makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Dia hanya menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu menurut dia. Jadi makna disiplin dan nilai kebajikan bahwa seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu seperti apa? Beriman dan bertakwa itu berarti merupakan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berarti nilai kebajikan universal itu berarti kita menciptakan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dapat disimpulkan bahwa merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. 3. Motivasi perilaku manusia. Ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau intrinsik berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi mereka yang inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada cinta dan kasih sayang. Sebagai contoh, contohnya kalau anak dikasih reward, mereka pasti akan saling ke depan. Jadi berani maju ke depan kelas karena akan mendapatkan reward. Contohnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, itu mereka pasti akan semangat untuk ke depan. Jadi siapa yang terdepan dia akan mendapatkan reward itu. Memakai seragam lengkap agar tidak terkena hukuman. Berarti mereka merasa takut kalau tidak memakai seragam yang lengkap mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi itu berarti paksaan dari peraturan yang telah ditetapkan. Menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak terkena hukuman dengan mengerjakan PR di sekolah setelah selesai pembelajaran.
Contohnya, kalau kita setelah pembelajaran kita suka mengasih PR. Ketika PR dikasih kepada seorang peserta didik, kalau mereka tidak mengerjakan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memberinya hukuman dengan cara menambah PR-nya, menambah soal, gitu. Tapi kalau anaknya tidak mau diberi hukuman, maka dia datang ke sekolah. Ketika datang mereka tidak apa-apa lagi, tapi mengerjakan PR dulu. Harusnya PR itu kan dikerjakan di rumah. Gitu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi sudah disepakati murid. Murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, terus berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Contohnya kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, mereka akan terus meminta dan meminta penghargaan itu hadiah. Contohnya kalau silakan anak-anak maju ke depan, ini ibu kasih sebuah permen atau sebuah buku, mereka akan terus mengulang itu karena hanya ingin mendapatkan reward, penghargaan. Jadi penghargaan dapat merusak suatu hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Jadi mereka hanya fokusnya ke reward saja, tidak kreatif. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa penghargaan dapat merusak suatu hubungan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan atau peraturan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena keyakinan kelas kita buat bersama murid, berarti antara guru dan murid kita menyepakati keyakinan kelas kita seperti apa. Seperti contoh yang saya lakukan di kelas 6, sedang membuat keyakinan kelas, contohnya datang ke kelas tepat waktu, terus menggunakan menghargai dan menghormati. Ada sudah saya tempel di sana. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, tidak seperti tidak mencontek, tetapi bisa dengan ganti dengan percaya diri dalam ulangan atau dalam tugas. Kalimat yang bentuknya negatif kita buat menjadi kalimat positif. Jadi kata tidaknya kita bisa ubah dengan kata percaya diri. Dan tidak boleh makan di dalam kelas, kita ganti boleh dengan jajan ketika istirahat atau makan ketika istirahat. Berarti itu dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi itu kesepakatan kita antara murid dan guru. Apa yang akan kita terapkan di kelas itu yang menjadi keyakinan kelas kita sehari-hari. Keyakinan kelas sebaiknya
kita menerapkan keyakinan kelas berarti untuk dilaksanakan di kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan sidang pendapat, seperti mengeluarkan pendapat satu murid dengan yang lainnya, satu kelas, berbagai macam peraturan yang mereka mau kita terapkan, tetapi kita ambil mana kalimat yang positif dan kalimat yang mereka sepakati bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kita terus meninjau apakah keyakinan itu terlaksana dengan baik atau tidak. Kalau tidak, berarti kita terus meninjaunya dan kita rubah kembali. Itu bisa dilakukan selama 1 minggu sekali. Kalau ada perubahan, nanti kita terus tetapkan. Kalau perubahannya tidak, jadi kita rubah keyakinan kelas itu dengan keyakinan kelas yang baru. Kesepakatan kelas menegakkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Keyakinan kelas belajar menghormati diri sendiri dan orang lain. Tidak menyela pembicaraan, berarti saling menyayangi keyakinan kelasnya. Mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Datang dan pulang tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Meminta izin jika akan keluar kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti itu disiplin, bertanggung jawab dan menghargai teman. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan akan kemampuan, terus kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dengan makanan, rumah, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan atau pengakuan akan kemampuan dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kalau kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau kesenangan berarti mereka mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman dan ada juga sebagai manajer. Kalau penghukum, nah ini kita selalu ya, setiap hari kita ada kata-kata yang menjadi penghukum. Karena sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk lebih menekan murid. Posisi penghukum itu contohnya nada suara tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari jari menunjuk-nunjuk, menghati. Terus hasilnya kemungkinan murid akan marah dan dendam dan bersifat agresif. Ini contoh yang selalu ada ya, saya juga mengetahui bahwa posisi penghukum itu tidak begitu efektif diterapkan kepada murid. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini suara guru akan lebih lembut, menggunakan keinginannya untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau posisi sebagai teman, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif ataupun negatif. Yang keempat sebagai pemantau, berarti memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus diterima karena telah melanggar peraturan. Berarti kita memantau setiap murid kita yang melakukan pelanggaran, berarti kan kita posisikannya seperti apa. Yang kelima sebagai manajer. Manajer adalah
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Posisi manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya, murid akan bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, kita sebagai guru yang paling bagus itu kita menempati sebagai manajer, karena kita akan mendengarkan keluh kesah dari murid. Mereka melakukan kesalahan atau melanggar peraturan apa, kenapa. Kita akan mendengarkan dan kita akan memvalidasi apa mereka dan menstabilkan segalanya. Itu sebagai manajer. Pemantau itu keseluruhan kelas dan terdapat aturan yang konsekuensi yang disepakati. Sedangkan manajer itu keyakinan kelas dan mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan melalui segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol. Yang contohnya sebagai pemukul, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa, itu membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ibu merasa kecewa karena nilai kamu sangat kecil. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman, berarti membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, berarti kita memantau, mengawasi mereka setiap harinya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, contohnya untuk manajer, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki peraturan yang kamu langgar. Terus menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu posisi sebagai manajer. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu untuk posisi manajer. Nah, kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya, saya kemarin buat video ada siswa yang kesiangan. Nah, saya mengajukan pertanyaan, apakah kamu? Saya pernah juga telat ke kelas gitu. Yang kedua, kamu tentu itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya, kenapa kamu bisa datang ke sekolah terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Seperti itu contohnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dengan caranya masang alarm, tidurnya tidak terlalu malam. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan dan kesepakatan kelas yang kita buat adalah datang ke kelas dengan tepat waktu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berarti mereka akan mengetahui permasalahan mereka sendiri dan bisa menyelesaikannya sendiri. Itu dengan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi ini secara bersama-sama. Gitu. Itu untuk menstabilkan stabilitas. Yang kedua
memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan? Kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons secara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Itu validasi. Yang ketiga, ini untuk validasi tindakannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu, berarti alasan apa yang menjadi alasan mereka melakukan tindakan seperti itu. Tanyakan keyakinan. Yang ketiga, dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, berarti datang ke fatwa itu. Nah itu. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Itu adalah yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Astri Nur Jamilah, SPD unit kerja SD Sinar Galis 3. Dan marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan hamdalah bersama.